Ya, kembali mengalami kenaikan, padahal sebelumnya sudah sempat turun sampai zona 18.15, dan itu berarti menyentuh TP pertama kita di 18.17. Namun sayangnya di malam hari justru lagi-lagi ini adalah kali kedua di mana malam hari dia justru bergerak lebih tinggi sampai menyentuh 18.28, dan itulah yang terjadi sampai saat ini. Dia tertahan di 18.28.70. Pertanyaannya, apakah ini sinyal bahwa kita harusnya sudah mulai melakukan buy atau memang tetap bertahan pada sisi sell? Oke, dua indikasi. Yang pertama adalah ini adalah memang dalam zona resisten tangguh. Kalau Anda ingat, sejak bulan Juli sampai bulan September dan kemudian dilanjutkan November dan Januari, kita sempat mendapatkan zona 18.33, 18.34 termasuk area yang sangat-sangat kuat. Dan kalau lihat dari urutannya, ingat sejak bulan Juli 2021 pula kita mendapatkan pola kenaikan tersebut selalu bertahap tertahan di 3 zona berturut-turut, ya, mulai dari 18.05 sampai 18.08, kemudian 18.15, 18.18, dan juga zona 18.25-28, persis yang sekarang sedang terjadi. Nah, yang terakhir adalah zona pamungkas, yaitu 18.33, 18.34 yang agak relatif sulit. Nah, inilah yang mengindikasikan kenapa kami tetap bertahan dalam zona sell, dengan asumsi juga bahwasanya kita masih tetap melihatnya berpotensi atau berpeluang membentuk pola head and shoulder di grafik daily. Walaupun weekly cenderung menunjukkan masih sangat kuat untuk mengalami kenaikan. Nah, sebetulnya kami teringat dengan skenario bisa saja ini adalah antisipasi dari market terkait dengan data inflasi yang dicurigai masih tetap panas. Ya, Anda bisa lihat sendiri. Indikasinya adalah dari pergerakan harga minyak yang sudah mencapai level $93 beberapa hari yang lalu. Walaupun tadi malam sudah tergelincir sampai zona 88 dan sekarang bertahan di 89. Nah, ini adalah indikasi juga bahwasanya kita masih tetap memerlukan kemungkinan potensi kenaikan tersebut, karena inflasi naik biasanya mengincar atau investor mengincar sebagai aset hedging inflasi. Namun dengan demikian juga ibarat dengan mata pisau atau dua mata pisau, di mana emas juga bisa tergelincir karena saat dia atau inflasi mulai kenaikan, maka disitulah ekspektasi kenaikan suku bunga agresif dari Fed semakin kuat, sehingga akhirnya kita melihat posisinya bisa saja market mengantisipasi kenaikan inflasi, lalu kemudian nantinya saat rilis data inflasi justru terjadi penurunan. Well, kalau demikian harusnya kita lakukan buy ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi teknisnya, sudah mulai muncul ada ekor yang relatif cukup signifikan di bagian daily chart, sehingga kemungkinan tenaga dorongan untuk kenaikan sudah mulai at least mungkin mulai sedikit berkurang. Tapi kita harus lihat dulu apakah ini akan kembali ditutup dengan bullish, bahkan bisa menggedor ataupun menembus jam 18.33, 18.34 apa tidak. Kalaupun misalkan sampai dia tembus, barulah kita switch menjadi buy, karena di situ letaknya strong resisten yang ditembus berpotensi untuk mendorong kembali hingga 18.53 yang pernah kita lihat di bulan Januari yang lalu. Nah, sementara untuk crude oil sudah terjadi penurunan sampai 88 dan sekarang bertahan di 89. Ya, kemarin sudah saya ingatkan bahwa saya lebih prefer untuk menunggu ada areal dip lebih dalam, ya maksimum kurang lebih 85 atau 86. Kita sudah dapatkan 88. Secara bertahap teorinya sudah benar. Walaupun kenapa kita mencar buy? Karena secara fundamental itu masih tetap mendukung untuk terjadinya bullish. Jadi walaupun dia isyaratnya turun, kita tetap mengincar areal buy on dip-nya di areal-areal support tertentu. Jadi ini adalah areal-areal support yang cukup penting, 88, 86, 85, atau mungkin maksimum di 83. Kemudian untuk pound sterling kita akan menantikan sinyal atau isyarat apakah BOE tetap hawkish apa tidak, dan itu akan diawali dengan pernyataan dari pejabat BOE nanti malam, dilanjutkan dengan Gubernur BOE esok malam, Andrew Bailey, dan ini berarti indikasi apakah kita akan mendapatkan pola reversal yang kita tunggu-tunggu, inverse head and shoulder apa tidak di grafik daily. Kita lihat technical view 9 Februari 2022. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 9 Februari 2022 jam 12.15 waktu ini sebagian barat. DXY ternyata ditutup dengan bullish candle, teman-teman. Ini berarti kita masih tetap menantikan apakah dia akan uptrend atau downtrend. Tapi sementara itu kita anggap saja dia memang kembali reverse untuk mengalami kenaikan. Walaupun ini bullish candle, tapi kalau kita perhatikan di grafik keempatnya dia going nowhere, artinya tidak beranjak kemana-mana. Dia masih tetap tertahan di atas atau di area resisten,
kemudian kita curigai, tetap mencurigai dia akan terjadi penurunan. Walaupun kalau kita perhatikan lagi, saya bisa saja menggunakan parallel channel di sini. Nah, seperti ini. Dan ini berarti menandakan dia dalam pola uptrend ya. Tapi kalau kita asumsikan dari pola penurunan, maka ini adalah bearish flag. Nah, ini juga bisa dilihat nih, kalau teman-teman zoom seperti ini ya, diperbesar, ternyata memang benar arahnya memang masih tetap ke atas. Jadi ini yang membuat kenapa agak kesulitan kita mendefinisikan apakah gold akan searah dengan treasury yield apa tidak. Karena memang tidak pernah searah. Jadi kalau misalkan pun sedang mengalami searah, maka hati-hati, suatu saat ada satu yang akan lepas. Dan kalau kita curigai dengan treasury yield yang sedang berlawanan dengan kondisi US dollar, maka yang kita khawatirkan adalah nantinya US dollar akan mengikuti treasury yield, sehingga nanti tentunya itu akan memberikan efek yang signifikan untuk gold. Saya di view gold 9 Februari 2022 jam 12:20 waktu Indonesia bagian Barat. High 1828.70 dan low 1825.00, running price 1827.80. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kita masih tetap mempertahankan sell sementara candlestick sudah tetap menunjukkan 2 kali bullish candle. Oke, pertama, yang kalau misalkan Anda perhatikan dari penjelasan kemarin, kita masih tetap mencurigai bagian ini sebagai bagian dari head and shoulder. Artinya, dia sedang menyusun pola right shoulder-nya. Dengan catatan, sebetulnya asumsi pertama adalah tidak boleh lebih dari 61.8%, karena ingat, kalau dia bergerak lebih dari 61.8%, berarti sebetulnya dia merubah tren yang semula terjadi penurunan sejak FOMC ya, di tanggal 26 sampai kurang lebih di bottomnya tanggal 28 Januari. Nah, ini bertahap ini diasumsikan sebagai konsolidasi dan kalau misalnya ternyata tertahan, maka kita dapatkan right shoulder. Tapi asumsi kedua adalah right shoulder tersebut berada maksimum di area 1833-1834. Jadi sebetulnya ini masih tetap dalam fase resisten yang sangat kuat. Kita bertubi-tubi mengalami resisten di kisaran 1816, 1825, dan juga 1833. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan dari riwayat atau historikalnya, ini memang sudah sejak bulan Juli yang lalu selalu terbentur di area 1833. Itu sebabnya kami tetap mempertahankan outlook untuk bearish untuk gold. Terutama kalau kita kaitkan dengan ekspektasi kenaikan suku bunga tentunya. Tapi permasalahannya adalah dua mata pisau terkait dengan inflasi yang bisa saja mendorong lebih tinggi akibat dengan inflasi tinggi diasumsikan sebagai kesempatan investor mengincar aset emas sebagai aset hedging inflasi. Dan itu mirip dengan yang terjadi di bulan November saat rilis data inflasi dan juga terjadi yang kedua kalinya di bulan Januari. Nah, masalahnya adalah kenaikannya seberapa besar. Kita mungkin perkirakan saja 1833 dan 1834 bisa saja tembus, tapi kemudian dia tidak ada tenaga kembali. Tapi, apakah ini terjadi penembusan? Kita belum sebut ini penembusan selama dua candlenya belum berada stay atau tetap bertahan di atas 61.8% ya. Ini masih tetap nempel di 61.8%, walaupun kalau dilihat dari harga 1628 itu sudah ada di atas 1625. Tapi kalau 2 hari berturut-turut, katakanlah hari ini dan besok, dia tetap close di atas 1825, maka kemungkinan kita akan mendapatkan pola kenaikan lanjutan. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari grafik 4, gambarannya dia sudah tembus areal trendline. Oke, trendline-nya saya hapus. Tapi permasalahan yang kedua adalah kondisinya dia tetap tertahan di areal resisten dari expanding wedge. Ya, expanding wedge ini berada dalam fase penurunan karena ini downtrend-nya. Dan ini adalah wedge-nya. Jadi kalau misalkan diperhatikan, ini masih tetap nempel ya. Nah, Fibonacci-nya gimana? Fibonacci sudah tembus 0%. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, maka yang akan kita lihat sebagai area support yang harus terjadi adalah 1819. Artinya, kalau dia sampai gagal tembus 1819, oke, berarti dia akan terjadi pantulan kembali. Berarti dia akan naik kembali dan itu diasumsikan terjadinya pola ataupun lanjutan kenaikan. Tentunya ini berarti indikasi dari resisten terakhir 1828, 1830-an. Nah, dengan catatan pula skenario-nya bisa saja terjadi penurunan maksimum sampai 1814 dan 1814 nanti hati-hati karena kemungkinan bisa saja kayak kemarin ditahan di 1815 dan akhirnya reverse kembali ke 1828 ya. Kalaupun ya, maka next chance-nya kita berharap bahwa di 1828, 1830-an itu terjadi double top ya. Jadi double top inside expanding wedge. Dan barulah nanti terjadi rejection, lalu turun, dan neckline-nya akan berada di titik tengah ini. Tapi kami curigai 1814 ini masih akan menjadi strong support.
Nah, tapi satu sisi di grafik H1 teman-teman, lihat yang saya temukan di sini, kalau dari segi harga sampai puncak yang kemarin, ini semakin tinggi ya teman-teman. Sementara kalau kita lihat dari sisi indikator, ya ini saya menggunakan RSI, ternyata lebih rendah teman-teman. Nah, ini kalau misalkan teman-teman perhatikan, itu berarti mirip dengan pola yang ada di titik ini. Ya, ini divergensinya. Di sisi harga dia bergerak naik, di sisi indikator dia bergerak turun. Otomatis kalau seperti ini berarti kita isyaratkan ada indikasi strong bearish. Ya, ini strong bearish divergence yang berarti akan terjadi penurunan. Itulah sebabnya kita melihatnya indikasinya adalah terkait dengan pola sell. Tapi kalau kita andalkan dengan kondisi ini, apalagi kalau misalnya kita asumsikan di bagian ini bisa saja terjadi rising wedge, ya seperti ini, berarti kita tinggal tunggu saja pola penurunannya, dan targetnya adalah sedalam atau setinggi bagian divergence-nya. Berarti kalau saya ambil dari posisi ini, nah ini, maka kemungkinan targetnya adalah di teritori ini. Nah ini berarti sesuai dengan indikasi tadi di grafik 4, bahwasanya akan ada support yang kuat di 1814, 1816, mirip dengan area ini. So, untuk sementara waktu, strategi saya masih tetap saya pertahankan untuk zona sell, karena saya asumsikan yang di daily pun masih tetap kita curigai sebagai head and shoulder, ya, sell and rally-nya masih tetap berlaku 2527 ya, dengan target pertama sengaja saya setting dengan target pendek saja 1820.50 dan target keduanya juga bertahan di 1815 dengan crude oil. Kalau Anda perhatikan kemarin betul yang kita sebutkan dia terjadi penurunan, tapi permasalahan penurunannya ternyata lebih dalam teman-teman ya. 88.47, kemudian dia sekarang bertahan walaupun sempat naik ya. Kemarin tembus apa tidak? Ini sebetulnya hanya fake breakout karena kondisinya adalah dia berada dalam atau penutupannya masih tetap di atas. Ini hanya tail saja, berarti kita asumsikan ini fake breakout. Tapi tentunya area ini harus diperhatikan, harus dicermati. 8917 itu tidak boleh ditembus karena ini menjadi indikasi perubahan tren yang berarti dia akan kembali turun, dan berarti dengan demikian target dari bullish rectangle itu tidak sempurna sampai 95, melainkan hanya sampai puncaknya 93. Tapi oke, kita hapus saja bagian ini. Kalau memang kita andalkan berarti ini adalah area koreksinya, kemudian yang terbaru adalah kita harapkan ini tidak tembus. Berarti kalau Anda melakukan buy, ini masih bisa oke untuk melakukan buy dengan target terdekat kemungkinan 8990 dan juga 90.68. Skenario untuk hari ini saya mencantumkan untuk melakukan buy 8910 atau 8925 dengan targetnya maksimum sampai 90.50 saja. Kita tidak targetkan terlalu tinggi. Nah, sementara untuk pound sterling, saya masih menantikan statement dari Phil, ya, BOE speaker ataupun dengan gubernur BOE besok malam. Dan sementara data ekonomi kan baru kita andalkan di hari kurang lebih hari Jumat. Nah, ternyata pantulan kemarin betul ya, 1.3506 terpantul sampai 1.3563. Sayang tidak sentuh TP pertama kita, tapi sekarang, posisi sekarang ini masih tetap berlaku mirip dengan yang kemarin. Dengan asumsi bahwasanya areal buy saya itu tidak terlalu jauh sebetulnya, masih di 1.3520, 1.3535. Kalau kemarin 1.3506 atau 5 gitu ya, dengan 1.3515 sekarang sedikit naik di atas. Karena memang indikasinya mungkin indikasinya low-nya areal ini ya, 3535. Kenapa? Karena di daily-nya Anda perhatikan, kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada kecenderungan terjadi reverse. Nah, ini walaupun dengan small body lalu kemudian ada tail panjang atas bawah, berarti ini adalah hammer. Berarti kita asumsikan saja ini adalah dua indikasi kuat untuk terjadi dorongan. Walaupun lagi-lagi kita harus perhatikan 50% real body candle dari long black ini. Nah, kurang lebih kalau kita asumsikan mungkin di area ini ya. Ini berarti kita perhatikan saja dari area open 1.3602 dan close 1.3523. Anggap saja berarti ada 70 poin, berarti kalau 35 poinnya ya kurang lebih 1.3560-an. Nah, berarti ini cocok ya. Kalau misalkan dia berhasil melintas, berarti ada kesempatan untuk terjadinya bullish kembali, dan kita berharap apa? Berharap dari pola besarnya, ini left, ini head, ini bagian right shoulder. Sehingga kita tidak berharap ini terjadi penurunan atau tekanan lebih lanjut, apalagi sampai di bawah 1.3400. Nah, walaupun demikian, neckline-nya masih tetap jauh, 1.3710, tapi kita tetap berharap disinyalkan BOE tetap hawkish, sehingga ini masih bisa mengalami kenaikan. Karena weekly-nya itu dalam fase bullish ya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.